memulai ibadah hari ini, kita seperti biasa waktunya apa Kak? Waktunya saat teduh. Saat teduh. Sikap saat teduh seperti apa Kak? Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, matanya ditutup, berdoanya di dalam hati. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, sekarang saatnya kita akan menyanyikan satu pujian, Saya Senang Berdoa. Kita akan mulai ibadah ini. Kita akan berdoa. Doanya ditirukan ya. Lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh beribadah walaupun lewat online. Berkati kami supaya ibadah kami berkenan kepada Tuhan. Sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah berdoa. Sekarang saatnya kita menyanyikan lagu lagi dari Kidung Ceria 337, Kami Sebagai Anak-anak. Sambil berdiri ya Kak? Ya. Tapi tetap bangkit berdiri ya adik-adik. Adik-adik, saatnya kita bermazmur. Buka Alkitabnya dari Mazmur 121 ayat yang pertama. Mazmur 121 ayat yang pertama.
Katanya dibacakan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Amin. Demikian pembacaan Mazmur hari ini. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan sedikit cerita tentang firman Tuhan hari ini. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Tetap diri adik-adik. Adik-adik, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita minta bimbingan Roh Kudus. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas setiap cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat beraktivitas, bahkan hari ini kami dapat beribadah kepada Engkau. Tuhan, kami anak-anak-Mu sebentar lagi akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Sucikan dan kuduskanlah hati kami, pikiran kami Tuhan, sehingga kami fokus untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Anggi. Kiranya Tuhan memberkati Kak Anggi dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan berikan hikmat agar setiap firman yang diberitakannya itu semua seturut dengan kehendak Tuhan. Ampunkanlah setiap salah dan dosa kami, Tuhan. Kami anak-anak-Mu telah siap untuk menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari kitab Ayub pasal 2 ayat 1 sampai 10. Ayub pasal 2 ayat 1 sampai 10. Kak Anggi akan membacakannya untuk kita semua yang menyatakan, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hamba-Mu Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan mintalah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?
Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan, gimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat semua ya. Hari ini Kak Anggi akan bertanya kepada adik-adik, pernahkah adik-adik mengalami kesusahan, sakit, sedih, kecewa, sehingga adik-adik mengeluh kepada Tuhan? Contoh mengeluh kepada Tuhan seperti ini. Tuhan, aku sudah rajin berdoa, aku sudah rajin membaca Alkitab setiap hari, aku sudah rajin mendengar nasihat dari papa, dari mama, dari oma opa, bahkan dari guru di sekolah. Aku sudah rajin pergi ke gereja untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan aku sudah rajin menolong teman. Tetapi Tuhan, kenapa aku masih merasakan sakit? Aku masih merasakan kecewa dan tidak bahagia. Kenapa Tuhan? Nah adik-adik, pernahkah adik-adik mengeluh seperti yang telah Kak Anggi ucapkan tadi? Tentunya ya adik-adik, semua orang pasti pernah mengeluh kepada Tuhan. Tanpa terkecuali, Kak Anggi pun pernah mengeluh kepada Tuhan. Hari ini kita sama-sama belajar dari kisah Ayub sesuai bacaan kita, yaitu Ayub pasal 2 ayat 1-10. Alkitab menyatakan di ayatnya yang ketiga bahwa Ayub adalah seorang yang saleh dan jujur adik-adik. Tapi Tuhan mengizinkan Ayub mengalami cobaan adik-adik. Iblis membuat Ayub menjadi kesusahan. Yang pertama, harta milik Ayub diambil. Yang kedua, anak Ayub meninggal. Yang ketiga, Ayub mengalami luka parah dari atas kepala sampai kaki. Adik-adik, mari kita bayangkan di posisi Ayub pada saat itu. Apakah kita terus mengeluh kepada Tuhan atas kesusahan-kesusahan yang kita alami? Atau kita sama seperti Ayub yang mengambil sikap saleh dan jujur meskipun merasakan sakit? Nah adik-adik, Alkitab menceritakan bahwa Allah berkuasa atas seluruh ciptaannya, baik itu tubuh kita, baik itu cobaan-cobaan yang kita alami setiap hari. Tetapi itu tidak membuat iman kita luntur begitu saja ya adik-adik. Tetapi kita harus tetap bersyukur, karena seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13, Kak Anggi akan membacakannya untuk kita semua. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Wow, luar biasa sekali ya cerita Alkitab yang telah Tuhan tuliskan untuk kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa meskipun kita dialami cobaan adik-adik, meskipun kita dialami kesusahan, entah itu sakit, entah itu rasa kecewa, entah itu rasa sedih, tetapi Tuhan tetap memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesabaran, bahkan memberikan kita jalan keluar yang terbaik adik-adik. Nah, sekarang bagaimana kita hidup saleh di zaman era digital yang seperti sekarang, di mana HP sudah mulai canggih, terus apa-apa harus menggunakan HP, tugas sekolah menggunakan HP atau laptop, terus ibadah menggunakan HP atau laptop, dan yang lain sebagainya. Hidup saleh adik-adik yaitu hidup yang taat akan kebenaran firman Tuhan.
Kalau misalnya adik-adik diberikan HP ataupun diberikan laptop ataupun komputer dari orang tua untuk adik-adik gunakan itu dengan baik. Kalau untuk belajar, gunakan untuk belajar, jangan digunakan untuk game online ataupun game online yang lupa waktu, terus komentar di sosial media yang negatif-negatif, yang menyakiti perasaan orang lain, ataupun menyindir orang lain, dan mengadu domba orang lain di sosial media. Itu tidak boleh ya adik-adik, karena itu bukanlah salah satu sikap hidup saleh dan jujur yang dilakukan oleh Ayub. Mari adik-adik kita selalu bersyukur atas cobaan yang Tuhan berikan kepada kita hari lepas hari, dan percayalah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Tuhan akan tetap menopang kita, menolong kita menjalani hari-hari dengan penuh kesetiaan, dan tetap percaya bahwa janji Tuhan selalu terbaik dan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Amin. Mari adik-adik kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Syukur dan terima kasih Tuhan atas setiap kebenaran firman yang boleh kami baca, kami dengar, bahkan kami renungkan hari ini. Kami belajar dari kisah Ayub yang mengalami cobaan, mengalami kesusahan, tetapi ia tetap hidup saleh dan jujur di hadapan Tuhan. Dengan iman percayanya bahwa Tuhan tetap menolong Ayub menjalani hari-hari kehidupannya dengan berbagai tantangan, rintangan yang dihadapi. Tuhan tetap bersama dengan Ayub. Ajarkanlah kami Tuhan untuk tetap percaya kepada Tuhan, bahwa cobaan-cobaan yang kami alami tidak melebihi batas kemampuan kami, sehingga kami tetap bersyukur karena melalui cobaan yang Tuhan berikan kepada kami, Tuhan membentuk kami menjadi pribadi yang jauh lebih baik melalui pikiran, perkataan, bahkan perbuatan nyata kami. Tuhan, biarlah kami terus mengikuti teladan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan biarlah kebenaran firman-Mu terus menguatkan iman percaya kami untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan dan terus percaya bahwa janji Tuhan yang akan menggenapi setiap pergumulan hidup kami. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang sedang dalam bangku pendidikan. Kiranya Tuhan memberikan kepintaran, kejerasan, kepandaian, roh hikmat, agar mereka dapat belajar dengan baik, mendapatkan nilai yang terbaik, dan setiap tahunnya mereka dapat naik kelas dan lulus dengan waktu Tuhan yang terbaik. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas orang tua yang telah Tuhan berikan kepada kami, yang dengan sabar menuntun, membimbing kami, menasihati kami. Ajarilah kami anak-anak-Mu Tuhan untuk mau taat, untuk mau mendengar akan orang tua kami, hal yang mereka lakukan kepada kami karena mereka sayang kepada kami. Entah mereka yang memarahi kami ataupun mereka yang dengan tegas akan kehidupan kami percaya itu adalah suatu bentuk kepedulian orang tua kami kepada kami, agar kami menjadi anak-anak yang hidup takut dan berguna bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami juga teringat bagi kakak-kakak PA Bukit Harapan Surabaya dalam setiap tugas tanggung jawab mereka. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka hikmat dan menuntun setiap kerja layan kakak-kakak PA. Tuhan, biarlah mereka tetap taat dan setia kepada Tuhan, melakukan yang terbaik
untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga kami anak-anak PA, adik-adik PA terus bertumbuh di dalam Tuhan atas tuntunan dan cinta kasih serta tuntunan dari Tuhan melalui kakak-kakak PA kami. Setiap program kerja yang telah diprogramkan biarlah dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, dan Tuhan memberikan kemudahan dalam setiap dana yang dibutuhkannya. Tuhan, kami juga berdoa bagi pendeta kami, Pendeta Monica Joris. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pendeta kami dalam rumah tangganya, dalam pelayanannya. Tuhan penuhi mereka, Pendeta Monica, dengan sukacita Tuhan. Tuhan jaga kesehatannya, Tuhan jaga anak-anaknya dimanapun mereka berada. Biarlah nama Tuhan senantiasa mereka puji dan muliakan. Kami juga berdoa bagi para pelayan Tuhan, diaken, penatua, pengurus pelkat, BPPJ, dan koster gereja. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam setiap rumah tangga mereka, tugas tanggung jawab mereka. Biarlah mereka terus menjadi lilin-lilin kecil yang bercahaya. Biarlah nama Tuhan tetap mereka puji dan muliakan, menjadi anak-anak yang takut dan setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, lancarkanlah setiap pekerjaan dan rezeki mereka Tuhan, agar mereka dapat mencukupi setiap kebutuhan hidup mereka dengan cukup tanpa kekurangan suatu apapun. Kami juga teringat bagi teman-teman kami yang sakit. Kiranya teman-teman kami yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan menjamah, Tuhan memberikan mujizat kepada mereka yang terus bergumul akan sakit penyakit mereka, baik makanan, minuman, obat-obatan, perawatan para dokter, para medis, bahkan keluarga yang senantiasa melawat mereka. Kiranya Tuhan memberikan mereka kesabaran, memberikan jalan keluar, dan sehingga penderitaan, kesakitan, kesusahan yang mereka alami tidak menghilangkan harapan mereka kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kami. Tuhan, kami percaya bahwa mujizat Tuhan terjadi dalam setiap teman-teman kami yang sakit. Ya Tuhan, kami juga teringat bagi teman-teman kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Tuhan penuhilah mereka dengan sukacita-Mu. Tuhan senantiasa memberikan mereka pertumbuhan iman di dalam Tuhan, untuk taat dan setia kepada Tuhan, menerapkan ajaran Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan biarlah mereka terus menjadi anak yang mau dengar-dengaran pada orang tua dan keluarga, bahkan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Tuhan Yesus yang baik, apapun menjadi pergumulan kami masing-masing, kiranya Tuhan menjawab, menyempurnakannya di waktu Tuhan yang tepat. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas setiap seruan doa kami. Ampunkanlah setiap salah dan dosa kami ya Tuhan, sediakanlah telinga kasih-Mu yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Jangan lupa untuk persembahan adik-adik bisa dititipkan ke mama atau papa adik-adik untuk diserahkan ke kantor gereja. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Persembahanku
saatnya kita doa persembahan. Lipat tangannya, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami sudah memberikan persembahan ya Tuhan. Berkatilah persembahan yang sudah kami berikan ini ya Tuhan. Semoga layak dan bisa berguna bagi gereja-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kak Teti, tidak terasa ibadah sudah hampir selesai. Dan tanggal 10 itu Kak, tanggal 6 adalah ulang tahunnya PKPA, tapi nanti kita merayakannya di tanggal 10. Jadi usahakan datang ya adik-adik tanggal 10 di Ulang gereja tahun berapa? Bukit Harapan. Ulang tahun Tahun yang berapa? ke-64 tahun. 64 tahun. Kira-kira tanggal 10 itu ada dress code-nya nggak Kak? Pakai baju apa, itu warna apa, bangsa apa, ada nggak Kak? Kalau Kak Mary-nya pastinya pakai seragamnya PA. Kalau adik-adik berpakaian Rapi, sopan dan rapi. Yang penting jangan lupa mandi. Ya. Dan kita akan menutupnya dengan memuji Tuhan. Allah Bapa melindungi. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, burung-burung dalam sarang tak kenal maut dan seringan. Suara anak-anak Bapa siang malam didengarnya, tiap kali mereka minta pertolongan diberinya. Baca ketiga. Anak-anak milik Bapa disertai diasuhnya, tangannya lembut dan kuat mencegah niat si jahat. Adik-adik, tiba saatnya kita sudah di ujung ibadah hari ini. Tetaplah bersyukur dalam setiap kesusahan yang boleh Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetap andalkan Tuhan dan tetaplah berserah pada kehendak Tuhan. Percayalah bahwa rancangan Tuhan terbaik dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita kembali menaikkan doa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas ibadah yang boleh kami lakukan pada hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kiranya ibadah kami dapat berkenan di hadapan Tuhan, sehingga firman yang telah kami dengar pada hari ini memberikan kekuatan dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah kami tetap percaya kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan yang akan menyertai, memberkati, melindungi kami hari lepas hari, bahkan sampai kedatangan Tuhan kedua kalinya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam
Gereja GPI Bukit Harapan Surabaya dalam rangka HUT KPA yang ke-64. Jangan lupa hadir ya adik-adik. Sampai ketemu.